attack in the west of the country. The siege of Mariupol, so violent, it wiped the city off the map. Kembali lagi di El Maroni Channel. Daftar peristiwa penting, hari ke-92 Perang Rusia dan Ukraina. Berikut adalah peristiwa penting sejauh ini pada hari Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022. Pasukan Rusia hampir mengepung dua kota utama di wilayah Donbas Timur dengan pemboman mortir terus-menerus menghancurkan rumah-rumah dan membunuh warga sipil, kata para pejabat Ukraina. Pasukan Rusia menembaki lebih dari 40 kota di Donbas, kata militer Ukraina, mengancam akan menutup rute pelarian utama terakhir bagi warga sipil. Sekitar 150 orang dimakamkan di kuburan massal di salah satu kota utamanya, Lysychansk, dan polisi sedang mengumpulkan lebih banyak mayat, kata gubernur regional. Sekitar 8.000 tawanan perang Ukraina ditahan di Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk yang diproklamirkan sendiri oleh Rusia, kata pejabat Luhansk, Rodion Mirosnik, menurut kantor berita TASS. Pemimpin separatis Donetsk menyerukan percepatan operasi militer Rusia di Donbas, lapor kantor berita RIA Novosti. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sangat menentang Henry Kissinger dan lainnya di Barat yang telah menyarankan Ukraina harus menyerahkan kendali wilayah ke Rusia. Departemen Luar Negeri AS mengatakan bukti kejahatan perang Rusia di Ukraina terus meningkat. Ukraina selamanya kehilangan akses ke Laut Azov, kata seorang perwakilan Rusia di wilayah Zaporizhia yang diduduki. Rusia memiliki waktu 9 bulan untuk memenangkan perang sebelum Ukraina akan menyerap senjata dari Barat dan membuatnya beroperasi, membentuk unit yang tepat, dan melatih mereka, kata mantan Jenderal NATO Konstantinos Loukopoulos. Sedikitnya 432 warga sipil tewas dan 1.168 terluka di wilayah Donetsk sejak awal invasi Rusia, kata gubernur. Ukraina mengatakan 240 anak tewas dan 436 terluka sejak invasi Rusia. 3 orang tewas dalam serangan artileri di Lysychansk dan daerah sekitarnya, termasuk peluru yang menghantam pusat kemanusiaan di Severodonetsk, kata Gubernur Luhansk. Polisi menguburkan orang di kuburan massal untuk sementara dan kerabat akan dapat mengambil mayat setelah perang, kata Gubernur. Komite Palang Merah Internasional mengatakan telah memberitahu 300 keluarga di Rusia dan Ukraina tentang nasib orang yang mereka cintai. Adapun dari segi diplomasi, seorang pejabat senior Turki bersikeras setelah pembicaraan dengan delegasi Swedia dan Finlandia bahwa Turki tidak akan menyetujui mereka bergabung dengan NATO kecuali jika langkah-langkah khusus diambil untuk mengatasi keberatan Ankara. Austria setuju untuk merawat beberapa tentara Ukraina yang terluka parah setelah Zelensky mengadakan pertemuan dengan Kanselir Austria Karl Nehammer mengenai situasi di Donbas dan daerah permusuhan lainnya. Para menteri pertahanan Spanyol dan Inggris menyatakan, mengkhawatirkan, ancaman terhadap keamanan negara-negara NATO disebabkan oleh meluasnya pengaruh dan aktivitas Rusia di Afrika. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar dan subscribe channel ini supaya terus berkembang. Ukrainians are trying to escape the shelling. All their possessions packed into suitcases. There's no comfort or respite in this war.